Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Berharap semuanya diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Sehingga pagi ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah pagi ini bertemakan tentang ibadah di rumah, seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Puji Tuhan. Selama 3 bulan, tabut Allah ada di dalam rumah Obed-Edom. Pada saat itu, Daud mempunyai rencana untuk mengangkut tabut Allah ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya, waktu itu tabut Tuhan diangkut, dinaikkan ke dalam kereta. Walaupun keretanya memang baru, tapi ini tidak menurut ketetapan firman Allah. Sehingga ada orang yang bernama Usa melakukan kesalahan, sehingga Usa harus mati karena itu. Sehingga Daud memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali, dan tabut Tuhan yang ada dibawa ke rumah Obed-Edom. Tetapi selama 3 bulan, tabut Tuhan yang ada di rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kabar ini disampaikan kepada Daud. Dan Daud memiliki antusias yang besar untuk kembali mengangkut tabut Tuhan ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema yang ada, ibadah di rumah. Maaf, bukan menonton ibadah di rumah. Lakukan ibadah di rumah dengan sungguh-sungguh. Obed-Edom diberkati. Saya percaya sekalipun tidak ditulis bagaimana Obed-Edom harus menyesuaikan diri dengan tabut Tuhan yang sudah ada di dalam rumahnya. Saya percaya dia melakukan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada, sehingga dia diberkati oleh Tuhan selama 3 bulan. Dan itu membuat Daud punya antusias yang besar untuk mengangkut kembali, untuk mengangkat kembali tabut Allah untuk dibawa ke Yerusalem. Dan kita belajar hari ini, waktu kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing, kita rindu seisi rumah kita semuanya diberkati oleh Tuhan seperti Obed-Edom. Kita akan belajar dari seorang Daud waktu mengangkut tabut Allah, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal 6 ayat 12.
Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Haleluya. Biarlah waktu kita melakukan satu ibadah di dalam rumah kita masing-masing, lakukanlah dengan sukacita. Daud waktu mengangkut tabut Allah, tabut Tuhan, dia lakukan dengan sukacita. Tidak bisa tidak. Mari sama-sama waktu kita beribadah, mungkin tidak ada orang lain, hanya seisi rumah kita, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saya sebagai gembala sidang tidak hadir di tengah-tengah saudara. Seperti Paulus menasihati kepada jemaat-jemaat yang lainnya, sekalipun aku tidak hadir, tidak ada bersama. Paulus mengharapkan seluruh jemaat melakukannya dengan sungguh. Dan pagi ini, saya juga rindu sebagai gembala sidang, waktu saudara melakukan ibadah di rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh, lalu dengan sukacita. Haleluya, dengan sukacita. Tidak bisa. Waktu kita memuji Tuhan, lakukan dengan sukacita. Daud melakukannya waktu dia mengangkut tabut itu. Waktu dia sudah mendengar bahwa Obed-Edom diberkati karena tabut Allah itu, Daud mengangkut dengan sukacita. Lakukan ibadah kita dengan sukacita. Kita lihat di dalam Mazmur 30. Mazmur 30 ayatnya yang ke-12 dan 13. Sekali lagi, Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Ganti, mungkin keadaan sekarang menekan kita, tapi lakukan dengan sukacita setiap ibadah kita masing-masing. Kita rindu seisi rumah kita diberkati oleh Tuhan. Lakukan dengan sukacita. Waktu engkau memuji Tuhan, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bersukacitalah waktu engkau beribadah. Nyanyikan syukur kepada Allah. Waktu engkau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saya percaya Allah hadir di tengah-tengah seisi rumahmu. Ada Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Tuhan berkata, aku hadir di tengah-tengah. Kita yakin, waktu kita beribadah, satu keluarga, lakukan dengan sukacita. Allah hadir dan memberkati seisi rumahmu. Puji Tuhan, itu yang pertama. Lakukan dengan sukacita. Yang kedua, kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-13. Ayat ke-13, 2 Samuel pasal 6 ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak gemukan. Yang kedua, apa yang dilakukan setelah
Daud bersuka cita mengangkut tabut itu. Yang Daud lakukan waktu para imam mengangkut tabut Tuhan 6 langkah. Mereka berhenti lalu memberikan satu persembahan korban bakaran. Jangan lupa waktu engkau beribadah, lakukan satu persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, waktu Daud mengangkut tabut Tuhan, 6 langkah, belum banyak langkah, dia sudah memberikan satu persembahan. Kita lihat sama-sama, waktu Tuhan Yesus ada di bait Allah, Yesus ada di depan peti persembahan. Tuhan melihat orang-orang yang datang membawa persembahan itu. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas 21. Kita lihat sama-sama Lukas 21 ayatnya yang ke-1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Tuhan juga melihat setiap orang-orang yang datang ke bait Allah, yang membawa persembahan, yang memasukkan persembahannya kepada peti persembahan. Tuhan melihat baik itu orang kaya, dan pada saat itu ada seorang janda. Maaf bicara, janda itu janda yang miskin. Dia hanya bisa memberi yang sedikit. Jadi tidak ada alasan waktu kita beribadah kita tidak membawa satu persembahan kepada Tuhan. Seperti Daud, baru melangkah 6 langkah, Daud sudah mempersembahkan satu persembahan korban bakaran. Dan kita melihat waktu Tuhan Yesus ada di depan melihat orang-orang membawa satu persembahan. Apa kata Tuhan waktu melihat janda miskin yang memberi persembahan? Tuhan berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari sama-sama bawalah seluruh persembahanmu kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ternyata waktu kita memberi satu persembahan, Allah tidak tutup mata. Amsal katakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Kita tidak tahu akhir daripada janda yang memberi persembahan 2 peser. Kalau sesuai dengan kebenaran firman Allah,
janda ini diberkati oleh Tuhan. Demikian saya dan saudara. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, bawalah seluruh persembahanmu kepada Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ayat 14, 2 Samuel pasal 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Sekali lagi, dengan sekuat tenaga. Haleluya. Lakukan ibadahmu dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Lain kata, dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan waktu engkau memuji Tuhan. Dengan sekuat tenaga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat kisah daripada Kaleb. Waktu dia harus merebut Hebron. Dia berkata kepada Yosua, dulu waktu Musa memberi perintah, waktu itu umur Kaleb 40 tahun. Dan pada saat Yosua menjadi pemimpin, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Tetapi Kaleb berkata, kekuatanku sama seperti waktu aku diutus oleh Musa. Lakukan dengan sekuat tenaga. Sekalipun bertambah usia, bertambah umur, lakukan dengan sekuat tenaga. Tidak asal-asalan. Lakukan dengan sekuat tenaga. Biarlah waktu kita memuji Tuhan, kita lakukan dengan sekuat tenaga. Penuh semangat. Sekalipun hari-hari ini keadaannya tidak baik, tetapi tidak membuat kita tidak memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Lakukan ibadah di rumah masing-masing dengan sukacita. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan. Lakukan ibadahmu dengan kekuatanmu, dengan penuh semangat. Haleluya. Engkau akan diberkati Tuhan seperti keluarga Obed Edom. Selama 3 bulan, seisi rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama. Kalau saya dan saudara rindu diberkati, seisi rumah kita diberkati, lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan akhiri pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Glory bagimu ya Allah. Menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan
emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya, haleluya. Kami rindu merasakan kehadirat-Mu. Kami rindu merasakan Engkau hadir, ya Allah, ya
Haleluya, 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 haleluya. Dalam segala keadaan, sekalipun saat ini kami semua anak-anak-Mu, kami melakukan ibadah kami di rumah masing-masing. Bukan berarti sukacita kami hilang. Bukan berarti kami tidak lagi membawa satu persembahan kepada Tuhan. Bukan berarti kami melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh. Tetapi pagi ini kembali Engkau mengingatkan. Kami rindu seperti keluarga Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Kami rindu setiap kami diberkati oleh Tuhan. Raja Daud mencontoh Obed-Edom. Waktu dia mengangkut tabut Allah, dia melakukannya dengan sukacita. Dia membawa satu persembahan kepada Tuhan. Dia melakukan dengan sekuat tenaga waktu dia memuji Tuhan dengan penuh semangat. Biarlah itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Allah yang menilik semuanya, Allah hadir dan Allah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Doa kami, kiranya Allah yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah mereka. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Setiap kebutuhan keperluan jemaat-Mu Tuhan selalu mencukupkan. Pemeliharaanmu nyata, kemanapun mereka melangkah, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dijauhkan dari penularan-penularan yang ada. Ada Tuhan yang selalu menjaga. Ada Tuhan yang selalu memberkati. Terima kasih, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua berkat-Mu. Kami selalu memuji Tuhan. Kami selalu meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.